Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kelas 3A hingga kelas 3F. Apa kabar semua? Kami harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Agus tentunya, dalam pembelajaran atau dalam pelajaran yang sama, yaitu pendidikan agama Islam. Nah, ada yang berbeda pada pembelajaran kita kali ini. Ya, betul. Kita sedang melakukan pembelajaran online dengan menggunakan media pembelajaran berupa video. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pembelajaran 8, yaitu zikir dan doa setelah selesai sholat. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa. Silahkan di pause dulu videonya. Kita berdoa sejenak. Ya, baik anak-anak. Kita kembali lagi ke pembelajaran. Langsung saja, sebelumnya Pak Agus ingin bertanya. Ada yang tahu apa itu zikir? Tentunya tidak asing dong. Ya, zikir itu berbeda dengan doa. Nah, apa sih perbedaannya? Marilah kita saksikan tayangan berikut ini supaya kita paham apa itu zikir dan apa itu doa. Baik, lihat di layar. Zikir artinya mengingat. Siapa sih yang diingat? Tentunya yang kita ingat adalah Sang Maha Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, mengingat Allah disebut juga dengan zikrullah. Bagaimana cara kita mengingat Allah? Ya, mengingat Allah dapat dilakukan di dalam hati maupun dengan ucapan. Apa saja sih ucapan zikir itu? Ucapan zikir itu terdiri dari lafal-lafal yang mengagungkan Allah. Di sana biasanya kita sebut dengan kalimat-kalimat thayyibah. Apa saja? Seperti kalimat tasbih yang lafalnya subhanallah. Ada kalimat tahmid yang bunyinya alhamdulillah. Ada kalimat takbir yang lafalnya adalah Allahu Akbar. Ada lagi la ilaha illallah yang disebut dengan tahlil. Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya yang merupakan zikir kepada Allah. Allah memerintahkan orang yang beriman untuk memperbanyak zikir kepadanya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Mengapa kita harus berzikir? Karena hanya dengan berzikir, hati akan menjadi lebih tenang dan tentram. Demikian janji Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya, ingatlah, dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Nah, apakah berzikir itu ada adabnya? Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kita berzikir setelah sholat, sebaiknya kita lakukan dengan cara demikian. Yang pertama, duduknya menghadap kiblat. Yang kedua, khusyuk dan tenang. Nah, jadi jangan sambil ngobrol. Dan yang ketiga adalah yang paling penting, berzikir harus didasari dengan rasa ikhlas, hanya mengharap ridho Allah. Nah, adapun zikir yang dianjurkan Rasulullah tadi, yaitu setelah sholat fardu, adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca istighfar 3 kali yang bunyinya Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian dilanjutkan dengan zikir yang mengagungkan Allah yang Maha Pemberi keselamatan yang berbunyi Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Lalu kemudian dilanjutkan dengan membaca tasbih 33 kali yang berbunyi subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian membaca tahmid 33 kali juga, alhamdulillah, 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 seterusnya sampai 33 kali. Dan yang terakhir adalah membaca takbir sebanyak 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu kita membaca tahlil yang berbunyi La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu dilanjutkan dengan doa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang doa. Doa itu apa sih? Tadi di atas kita sudah menjelaskan bahwasanya ada perbedaan antara zikir dengan doa. Ya, doa artinya adalah permohonan atau permintaan seorang hamba kepada Allah. Apa yang kita inginkan, hendaknya mintalah kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Karena yang demikian itu disebut dengan syirik. Syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Nah, udah jelas belum perbedaan antara zikir dengan doa? Kalau zikir artinya mengingat, dan kalau doa artinya memohon. Ya, ingat ya, beda ya. Baik anak-anak, ingat, dalam berdoa pun kita juga punya adab. Apa saja sih adab-adabnya? Baik, coba kita simak. Yang pertama adalah menghadap kepada kiblat. Yang kedua, mengangkat kedua tangan. Dan yang ketiga, pasti kita memulainya dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan ucapan hamdalah. Ya. Terus kemudian kita harus khusyuk dan tenang, tidak boleh berbicara. Yang kelima, kita menyederhanakan suara kita. Jangan sampai kita berdoanya teriak-teriak, ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Tidak perlu berteriak-teriak seperti itu. Tapi kita menyederhanakan suara dengan lembut. Jangan khawatir, Allah mendengar doa kita walaupun hanya di dalam hati. Nah, yang keenam adalah meyakini Allah akan mengabulkan doa kita. Yang ketujuh, doanya tidak mengandung dosa yang jelas. Dan juga tidak juga perkataan yang buruk. Nah, terus Pak, apa sih doa yang kita baca setelah sholat? Tadi kan zikir sudah, terus dilanjutkan dengan doa. Apa sih doanya Pak? Baik anak-anak, bagi kalian yang kelas 3, doanya tidak perlu panjang-panjang. Terus bagaimana Pak? Cukup dengan mendoakan, memohonkan ampun atas dosa diri kalian dan kedua orang tua kalian, lalu ditutup dengan doa sapu jagat yang bunyinya bagaimana? Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Cukup begitu saja. Ya, jadi tidak perlu panjang-panjang. Pak, bagaimana kalau kita tidak hafal bacaan doa yang berbahasa Arab? Apakah Allah akan mendengarkan doa kita? Apakah Allah mengerti bahasa kita? Misalkan kita pakai bahasa Indonesia. Anak-anak, Allah mengerti semua apa yang diucapkan hambanya. Mau kamu berdoa pakai bahasa Arab, mau berdoa pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris, Spanyol, Kolombia, jangan khawatir. Allah pasti akan mendengar doa-doa kalian, Allah akan mengabulkan doa-doa kalian. Jadi, jangan pernah berputus asa dalam berdoa. Nah, pada akhir pelajaran ini, berhubung kita berbicara tentang doa, marilah sama-sama kita berdoa. Kita doakan negara kita Indonesia ini. Baik, kalian aminkan ya. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengampun,
Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang muslim dan mukmin. Jauhkanlah negara kami Indonesia ini dari bahaya. Lindungilah kami dari virus mematikan yang saat ini sedang melanda negeri tercinta ini. Ya Allah, sungguh Engkau Maha mendengar apa yang kami ucapkan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, berakhirlah sudah pembelajaran kita kali ini. Adapun tugas kalian akan Pak Agus berikan setelah pembelajaran ini, jadi tonton sampai habis. Dan jangan lupa sedekah like dan subscribe-nya. Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar, akan Pak Agus data apa saja pertanyaan kalian. Nanti kalau sudah, Pak Agus akan berikan jawabannya. Baik, itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.